Hmm. 170 kilometer dari Bandung ke Kertajati karena kita harus ke Purbalunyi baru Cipali. Karena Hmm. segitiga gitu kan. Nah, tadi saya jelaskan Cisumdawu ini betapa sangat strategis karena tol Cisumdawu akan menyingkat waktu dan waktu, biaya, Hmm. jarak gitu. Betul. Jaraknya hanya 60 kilometer, waktunya cuma 50 menit, Mhm. biayanya sekitaran 48.000 sampai 60.000. Kalau lewat Cipali, biayanya bisa tolnya 158.000. Oke, kembali lagi dengan kelas Sabtu. Aduh, apa kabar lompat capir semua? Gimana Ki? Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah, Edin. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita ini langsung kedatangan tamu spesial nih. Kita udah lama nih soalnya Aduh, luar biasa. Lama nggak gak ada tamu kita ya? nggak ada tamu, nggak ada bintang tamu. Langsung datang teman apa namanya bintang tamu spesial banget nih di episode kali ini gitu. Hmm. Kita sambut dulu dong Kang Dian Nur Rahman. Halo, Wih. apa kabar nih Kang Dian? Alhamdulillah Kang Ibin sehat. Alhamdulillah Kang Raki bisa Sip, Luar sip. silaturahmi biasa. nih, biarpun Zoom ya. Iya, Ya, bener. alhamdulillah. Kita udah lama banget ya. Ini Kang Dian Nur Rahman ini juga teman kita dari kuliah ya, satu angkatan juga Hmm. gitu. Gitu. Saya soal kalau dulu sama Kang Dian ini udah seringnya dulu kita dulu ada program Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia. Nah, Wah, Iya, luar apa kabar biasa. itu tuh ya? JMAI. waduh, JMAI dulu kita banyak nih eh, berkolaborasi dan berorganisasi ya. Iya, iya. Tapi itu dulu waktu zaman mahasiswa ya, Bin ya. Kita ngomonginnya jaringan Nah, mahasiswa. jaringan Kang Dian mahasiswa. kayaknya sekarang udah ngomongin jaringan yang lebih luas lagi sepertinya. Wah, dan kita beruntung banget ya, kita akan bahas sesuatu yang lagi rame juga nih sekarang nih, dan kita apa namanya akan bahas. Nah, kita akan bahas mengenai topik yang rame ya akhir-akhir ini adalah BIJB ya, Bandara Internasional Jawa Barat, atau ada yang bilang Bandara Kertajati ya, Hmm. ya nyebutnya juga gitu ya, di mana Kang Dian ini jadi VP Corporate Secretary and General Administration. Wih, Nah, luar biasa. luar biasa nih. Luar biasa. Jadi kita baru Luar biasa. baru ngobrol, dan kita tuh seneng banget karena apa? Karena Kang Dian baru juga nih beberapa waktu yang lalu sempat diwawancara sama si NBC juga. Dia mah kayaknya dari stasiun TV ke stasiun TV aja Iya, kerjaannya, betul. Bin. Jadi kita tuh seneng nih Iya. gitu tuh. Kelas Sabtu tuh udah ya dengan CNBC mungkin 11-12 lah ya jadinya ya. Iya, Siap, iya, siap, iya. siap. Itu yang stasiun TV ya yang kelihatan. Kalau stasiun radio mungkin lebih banyak lagi, Bin. Sip, sip, sip. Oke, apa kabar nih Kang Dian nih? Jadinya apa namanya? Makasih banyak ya udah menyempatkan untuk ngobrol. Pertama-tama mungkin kita pengen langsung nanya nih. Boleh, Ini boleh, kan boleh. apa namanya diskusinya ya, atau yang impresi lah ya, impresi di teman-teman itu tuh, ini tuh gimana sih kabarnya nih? Ya BIJB tuh dulu kan sempat rame gitu ya, ada pembangunannya apa segala macam. Terus sempat mungkin dengar, oke, umroh sempat mulai dari sana juga gitu. Terus sekarang eh, itu tuh gimana? Jadi apakah memang masih ada di sana? Terus sudah gitu, terus apa namanya, kita juga pengguna mungkin dari Jakartanya gimana? Sebenarnya kabarnya gimana ya Kang Dian? Mungkin boleh boleh cerita dulu nggak Kang? Wah, ini ceritanya bisa 2 hari 2 malam ini. Wah, luar biasa. Jadi simple, ya. Memang Bandara Kertajati ini eh, sekarang itu kalau saya lihat memang di berita cukup viral ya. Kita Hmm, diinformasikan macam-macam lah. hmm, Yang positif ada, yang hmm, negatif banyak gitu ya. hmm, Tapi ini semua tentu jadi challenge buat kita nih anak-anak bangsa nih menjelaskan bahwa bandara kita yang dibangun dengan dana dari pemerintah gitu ya, hmm, karena memang sepenuhnya kalau bandara itu
harus dimiliki pemerintah dulu awalnya gitu kan. Lalu kemudian nanti dalam perkembangannya tentu akan ada masuknya investor-investor baru. Nah, Hmm. Bandara Kertajati ini adalah bandara terbesar kedua Kang Ebin di Indonesia nih Kang. Oh, terbesar Jadi kedua ya. Setelah ya Bandara setelah Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta ya. Oh, Jadi luasan bandara ini 1.800 hektar totalnya. Jadi ini luar biasa. sangat besar sekali. Hmm. Dan itu hampir sama ukurannya dengan Soekarno-Hatta. Cuman bedanya di sana sudah padat kan begitu dengan Hmm. berbagai komersialisasi bisnisnya. Kalau di Ya. Kertajati itu memang masih sepi. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa bandara ini dibangun kenapa sih di Kertajati kan itu juga jadi pertanyaan sebetulnya. Kenapa nggak Betul. sih di Bandung aja gitu ya yang di pusat kota. Nah, Jadi ini para pendiri bandara di zaman masih gubernur yang lama itu justru berpikir bagaimana membuat keramaian di tempat yang sepi gitu. Oke, Jadi ini jadi sebetulnya konsentrasinya ya. ya beda banget dengan zaman dulu mungkin orang sudah ada kota baru dibangun bandaranya. Nah, Mhm. kalau ini enggak, justru airport building city gitu loh. Jadi Hmm. emang kalau dibilang awalnya sepi, iya, tapi ini sebentar lagi aja udah rame banget gitu. Hmm. Bagaimana tidak, dulu kami pembebasan lahan hanya di harga 10.000, 20.000 begitu per Hmm. meter. Hmm. Sekarang ini sudah di angka 500.000 Pak, semeternya gitu. Waduh, Ini kan belum Luar lama biasa. sebenarnya, luar biasa ya. 2014 itu baru didirikan BIJB, 2015 mulai BIJB Pembangunan. mencari kontraktornya, Mhm. mengumpulkan uangnya. Saya gabung di situ kebetulan 2015. Hmm. Gitu. Setelah saya tinggalkan dunia perbankan itu. Oh iya, lama ya. Ya, 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 ya. lama. Ya, jadi saya lama di bank, terus masuk ke situ. Memang waktu itu memang kita disuruh nyari duit, Pak Ebin. Oh gitu. Iya, Oh. saya gabung ke sana karena memang Maksudnya nyari duit tuh apa namanya dengan untuk investor atau dengan orang yang pengen ini apa namanya ada bisnis-bisnis yang terkait dengan BIJB. ya. Jadi kita bayangkan dulu bandara ini berada di Majalengka yang orang mungkin, duh antah berantah itu Majalengka. Saya aja dulu Betul. belum pernah menginjakan kaki di Majalengka itu kan, Oh. gitu. Nggak pernah saya sebelum 2015 ke sana tuh nggak pernah. Begitu penugasan baru tahu gitu, oh ada ya kota ini gitu ya. Beneran ya? Beneran Beneran, ada. beneran. Saya kira cuman kalau mau dari Bandung ke Cirebon, nah ada Majalengka udah itu aja ya gitu. Ternyata Ya bener. tapi saya tidak pernah ke sana gitu loh. Jadi nggak Oke. tahu di Majalengka tuh seperti apa gitu. Dan memang pas masuk ke sana, wah luar biasa gitu ya. Lahannya memang eh, sejauh mata memandang tuh memang kosong gitu loh. Oh ya? Daerah itu tuh. Wah, Jadi kita menarik. memahami bahwa tadi kembali bahwa pendirinya dulu yang mencita-citakan ada bandara ini memang sudah punya konsep yang luar biasa. Jadi dia ingin membuat Jawa Barat itu merata pembangunannya. Jadi Hmm. terkonsentrasilah di wilayah Priangan sana gitu kan. Hmm. Ini juga ternyata sekarang memang betul mulai terasa. Kenapa? Karena ternyata traffic kita yang pernah kita jalani dulu itu mampu mengattract dari PEX yang datangnya dari Tegal, Brebes. Jadi karena posisi kita itu ada di Jawa Barat bagian timur, tapi juga bisa narik Jawa Tengah bagian barat, gitu. Ya. Oh. Jadi ini Oke, kalau dilihat marketnya memang dari oh, ya. Terus? Jadi dari peta nasional pembangunan bandara ini kan nggak sembarangan gitu. Hmm. Jadi dia harus Hmm. dulu itu sebelum BIJB dibangun sebenarnya yang ramai itu Karawang dulu gitu. Sorry, Jadi sebelum sebelum BIJB BIJB dibangun, maksudnya gimana, Kang? ya jadi pas kan kalau mereka ada master plan ya di Hmm. Kementerian Hmm. Perhubungan itu ada master plan. Jadi Hmm. di master plan itu rencana awalnya malah pembangunan bandara ini di luar Jakarta tuh di Karawang dulu. Tapi Oh, ternyata Oke. Karawang itu kan udah jadi kotanya iya. ya, industrinya Hmm. udah bagus segala macam gitu. Tapi ternyata pemerintah pusat pun setuju dibangunnya di wilayah yang relatif sangat Sepi sepi ya. dulu gitu supaya ada Hmm. pengembangan wilayah. Nah, jadi bisa dipahami ketika 2015 dibangun, Hmm. 2017 selesai itu hanya 2 tahun pembangunannya. Hmm. Nah, pertanyaannya adalah
seberapa besar sih bandara kita gitu ya. Yang pertama tadi lahannya 1.800, luas stasiunnya terminalnya itu 96.000 meter. Jadi 96.000 meter. sangat besar gitu ya kalau dibanding Bandung yang relatif kecil, kita Hmm. 96.000. Jadi 96.000 kan berarti 9,6 hektar gitu kali ya. Bangunannya, terminal. Bangunannya ya. Itu kalau apa namanya perbandingannya dengan mungkin biar kebayang sama teman-teman kalau di bandara di Indonesia lain yang segede gitu apa ya, Kang? Terminalnya Em, sebesar itu ya. Kuala Namu ya, Oh, desainnya juga mirip dengan Kuala Namu. oke. oke, oke, Ini oke, relatif oke. besar. Tapi Besar. bedanya Hmm. di kita itu areanya yang sudah disiapkan luas banget, 1.800, sehingga pengembangan di fase berikutnya itu akan lebih 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 bikin bandara ini akan megah banget gitu. Karena lahannya ini luas banget. Nah, kemudian Hmm. yang unik lagi dari bandara kita, ini bandara yang satu-satunya akan nantinya membangun yang namanya Aerocity gitu. Aerocity ya. Nah, ini mungkin istilah baru Konsep baru atau tuh. buat teman-teman juga. Nah, jadi Aerocity itu adalah kota yang berdekatan dengan bandara gitu. Nah, kenapa sih harus ada Aerocity? Nah, Aerocity ini udah kita plan luasannya 3.480 hektar. Jadi ini gede banget nih, Pak. 3.480. Jadi total total bandara kita dengan Aerocity nantinya 5.000 hektar di Majalengka itu. Nah, ternyata sekarang sudah mulai nih, sudah mulai kelihatan. Kenapa? Karena ternyata memang sudah mulai dibangun apa namanya bandara. Ternyata planningnya itu kita akan membuat yang namanya rebana. Ini sudah ada perpresnya nih, perpresnya. Apa tuh Jadi rebana? segitiga rebana. Nah, segitiga rebana itu yang menghubungkan antara Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Jadi kayak segitiga kota gitulah. Nah, kalau Kang Ebin nanti searching, ada yang namanya Pelabuhan Patimban. Nah, itu nanti jadi pelabuhan internasional yang terbesar kedua setelah Tanjung Priok. Gitu. Dan ini sudah masuk, sudah mulai dibangun sekarang. Gitu. Jadi nanti akan terhubung itu ada airportnya, ada seaportnya. Nah, ini yang akan bakal rame. Dan itu di sepanjang wilayah itulah kemudian industri akan mulai tumbuh. Nah, sebelum masuk ke apa namanya industri di sekitaran antara Patimban dengan Kertajati. Nah, Kertajati sendiri bikinlah Aerocity di situ. Nanti kita ada 6 klaster. Ada klaster industrinya, ada klaster bisnis parknya, dan sebagainya. Termasuk di situ juga kita pengen ada teknologi centernya. Jadi kita siapkan tuh lahan sekitar berapa ratus hektar di situ. Jadi ini akan besar sekali nih setelah ini nih, setelah harusnya planningnya tuh begitu kita dibangun bandara di 2017 selesai, 2018 tuh mestinya hitungan FS-nya tuh memang 2,7 juta penumpang ini tuh harusnya. Gitu. Gitu. 2,7 juta penumpang tuh kira-kira ya ramenya di zaman itu di tahun 2018 kira-kira sama dengan Bandung ya gitu. Jadi di awal berdiri Pas udah mulai langsung ya, udah. seperti Bandung. Gitu. Tapi ternyata memang ada saja lah kendala-kendala karena aksesibilitas itu kan menjadi kunci sebuah bandara itu akan sukses atau tidak gitu ya. Nah, aksesibilitas ini yang ternyata selesainya tidak bersamaan dengan pembangunan bandara. Jadi bandaranya cepat banget selesainya hanya 2 tahun, tapi aksesibilitas pendukungnya sampai hari ini belum selesai. Belum selesai. Oh, gitu ceritanya. Jadi memang Ini mungkin sama ya Kang Dian ya, sama kasusnya yang di Jogja juga ya, bandara apa namanya yang baru? Kulon Progo. Kulon Progo. Itu kan juga cukup jauh ya Kang Dian ya dari Tapi Jogja ya. Kulon Progo, ya kalau penempatannya ya, tetapi Kulon Progo itu aksesibilitasnya sudah terbangun. Gitu. Oh, Jadi sudah ada aksesnya. dan kemudian Kulon Progo itu dimiliki oleh satu saja Angkasa Pura II. Sehingga ketika bandara baru dibangun dia langsung mengalihkan dari bandara lama. Nah, ini seperti Polonia di Medan. Polonia itu begitu di close semua pindah ke Kuala Namu. Maka Kuala Namu di tahun pertama langsung hidup Kang Ebin. Tuh, langsung hidup.
karena penumpangnya sudah ada di Polonia. Begitu Polonia ditutup, semua langsung lari terkonsentrasi ke Kuala Namu. Kuala Namu juga jauh kan dari kota Iya, sebenarnya. iya Ini betul. kan ada aksesnya. Nah, ini yang beda dengan Kertajati, belum siap diaksesnya. Dan akses ini kan multi pihak ya, tidak Iya. hanya dan memang bukan tanggung jawab kita untuk akses ini. Oke. Gitu. Itu gambarannya. Jadi Polonia seperti itu. Kemudian juga dulu kan ya kayak Halim juga kan itu hampir sama lah seperti itu. Tapi yang memang paling kelihatan tuh Polonia ditutup, Medannya langsung lari Langsung Kuala ini. Namu. Kan kalau Baru ngobrol ke mengenai apa namanya aksesibilitas ya, itu sebenarnya apa aja Kang? Misalnya dari mana aja? Apakah itu terutama dari beberapa bandara besar, mungkin kayak dari Bandung ya? Misalnya apakah kalau misalnya dari Bandung sebenarnya aksesibilitasnya lewat mana aja sih? Terus dari gitu mungkin dari beberapa dari Cirebon mungkin atau ya, ya mungkin kota-kota besar itu baik. Siap. gimana? Biasanya dari mana aja gitu? Iya, jadi posisi Kertajati itu kan sebenarnya sekarang itu yang sudah tuntas adalah Cipali, Pak ya. Oh, Cipali. Nah, Oke. Cipali ini langsung mengkoneksikan dari Jakarta kan Hmm, sampai Surabaya, gitu betul. kan ya. Jakarta, kemudian nanti pas nyampe ke Kertajati, dari Kertajati itu lanjutkan berarti Tegal, Ya. Semarang, udah kesananya Surabaya dan Hmm. seterusnya. Jadi itu sudah ada jalurnya, Exit sudah ada Kertajati jadi. tolnya. Ada exit Kertajati Oh. 158. Itu jadi sudah bisa langsung kalau lewat tol Cipali. 158 ya. Oh, berarti kalau Nah, dari Jakarta 158. Ya, 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 ya. 158 exit langsung itu udah jadi exit 158 langsung, menuju Kertajati ya. Oh. langsung itu langsung ke bandaranya. Jadi kayak Setiatmo. Jadi kayak eh, Cengkareng. Jadi itu udah ada tol yang begitu. Jadi nggak lewat misalnya nggak. Oke. Nah, ini akses nih coba kita bayangkan. Ini Jakarta di sini nih di sini. Kemudian ini Kertajati di sini, Surabaya kan di sana tuh. Nah, sekarang Bandung di mana? Bandung itu ada di bawah sini. Kebayang nggak segitiga gitu? Ya, Oke. ya, ya. Yang ini, yang Jakarta, Bekasi segala macam itu kan tinggal lurus, Ya. gitu kan, Kertajati. Nah, yang Bandung itu yang masalah karena Bandung tuh di sini. Sehingga kalau dia mau ke Kertajati dia harus gini, set segitiga baru Kertajati. Betul. Jadi Harus ke kita Cipali kalau dulu ya. dari Bandung, kita mesti ke arah Jakarta dulu ke Iya. Purbalingga sana. Hmm. Set ke sana baru ke sini gitu. Karena Iya, kita di iya. bawah. Nah, eh tol Cisumdawu itu menghubungkan antara Bandung directly ke Kertajati di sini. Jadi dia langsung, jadi nggak lewat sini dulu baru ke sini, Iya, dia langsung set gitu. iya. Oke, kita bandingin jaraknya. Dari sini, dari Bandung ke Kertajati kalau lewat sini dan ke sana berarti 170 km. Wah, jauh ya. Ya, makanya Iya. kita tempuh dalam 2 jam lebih. Iya. Nah, tapi dengan Cisumdawu dari Bandung ke Kertajati hanya 60 km. Oh. Bayang ya Kang ya. Sejaman Jadi ya berarti ya. Ini kira-kiranya ya. saya kemarin coba karena tolnya kemarin sempat difungsionalkan. Oh, ini cuma Kang Dian doang yang bisa coba nih. Mahasiswa, Enggak. masyarakat umum nggak bisa, masyarakat umum. Iya. Jadi waktu Lebaran Kang, Lebaran Oh, kemarin Lebaran tuh dibuka ya? seminggu sebelum Lebaran dan seminggu setelah Lebaran tuh dipaksakan dibuka gitu loh. Nah, saya Oh. nyobain itu karena kebetulan pas momentum harus ke kantor. Itu hanya 50 menit nih dari rumah saya di Kang Iwan. Nah, luar biasa. Pas nih. Kang Iwan mungkin masih di mute, Kang Iwan ya. Skip. Oh, suaranya nggak ada, Iwan. Suaranya agak putus-putus nih. Iya. Punten nih Kang Dian, ini Kang Iwan masuk pas banget nih, lagi raramena nih. Bagaimana dari Bandung, tempat tinggalnya Kang Iwan ya, keluarga besar Kang Iwan, itu menuju Bandara Kertajati itu gimana nih gitu karena Ya. Tol Cipali. Ya, Oke, sementara oke. ini kan Siap. sementara ini tadi saya cerita 170 km dari Bandung ke Kertajati karena kita harus ke Purbalingga baru Cipali. Karena segitiga gitu kan. Nah, tadi saya jelaskan Cisumdawu ini betapa sangat strategis karena tol Cisumdawu akan menyingkat waktu dan biaya, jarak
gitu. Betul. Jaraknya hanya 60 km, waktunya cuma 50 menit, Mhm. biayanya sekitaran 48.000 sampai 60.000. Kalau lewat Cipali, biayanya bisa tolnya 158.000. Jadi jauh, Pak. Ya teman-teman, Hmm. jadi jauh sekali. Kalau Kertajati ini beda. Pemiliknya awalnya bukan Angkasa Pura II, pemiliknya memang pemerintah Jawa Barat. Ini yang Hmm. dahsyat gitu. Kenapa sih dulu gubernur tuh pengen punya bandara? Ya karena warganya itu berjumlah 52 juta.